Halo semua. Beredar kabar bahwa Zakir Naik terkena HIV/AIDS di Malaysia. Kabar tentang Zakir Naik yang terinfeksi HIV, salah satunya diungkapkan oleh pemilik akun X Fatimah Khatun 01 pada Senin tanggal 8 bulan 9 tahun 2025. Dikatakan di sini, Islamic preacher Zakir Naik diagnosed with AIDS in Malaysia. The ecosystem is trying to hide his disease so that the game of conversion can continue by hiding the truth. But confidential medical documents indicate that Zakir Naik has been diagnosed with HIV. Pendakwa Islam Zakir Naik didiagnosis mengidap AIDS di Malaysia. Ekosistem berusaha menyembunyikan penyakitnya agar permainan konversi dapat berlanjut dengan menyembunyikan kebenaran. Namun, dokumen medis rahasia menunjukkan bahwa Zakir Naik telah didiagnosis mengidap HIV. Dia menyertakan gambar dokumen yang tertulis seperti ini. Pantai Hospital Kuala Lumpur, laporan tes penyaringan antibodi HIV 1 dan 2. Detail pasien, nama, Zakir Abdul Karim Naik, tanggal lahir 18 Oktober 1965, usia 65 tahun, terdaftar pada 2 September 2025. It's time to pick up my mom. Oh, and you're weird. You Sarah liked the slacker look. Nggak apa-apa, sudah 65 tahun nenek, ya sudah lumayan lah hidup. Tetapi akibat dari berita ini merontokkan semua semangat perjuangan para pembela Islam seperti Moko Ginta, kemudian Donditan yang mengundangnya ke Indonesia, dan para pembela Islam yang paling berani sekalipun seperti Zuma, Uni Rifa, itu kan pembela-pembelanya. Dan mereka akan menyembunyikan kepalanya kemana lagi, sementara tokoh idola mereka datangkan, terbangkan, bawa ke Indonesia. Lebih parah lagi ya, Yusuf kalah. Tabaha kalah. Yusuf kalah. Salah kalian mengundang Zakir Naik, pendakwa internasional itu. Ternyata dia banyak melakukan kesalahannya. Dia pernah 2 tahun gak ada muncul-muncul beritanya karena dia manipulatif. Dan dia mengarahkan membeli sekian puluh apartemen dari uang hadiah dari Raja Arab Saudi, dari orang-orang kaya untuk pelayanan dia kemana-mana. Karena dia selalu bilang bahwa dia terbang ke luar negeri memakai uang pribadi. Nggak mungkin lah. Dari mana pakai uang pribadi hanya untuk dakwah, lalu nggak dikasih ini itu. Di Malang dia ditolak untuk ceramah di Malang. Ya tapi namanya juga mayoritas, tetap aja terlaksana ibadahnya. KKR dia, khutbah dan ceramah dia. Ini gimana, Donditan? Kamu ini si Richard Lee yang mewawancarai Zakir Naik, bagaimana? Apa komentarmu sekarang? Bangga jadi muslim kan? Iya, bangga, sambil tutup muka. Saya tidak bangga menceritakan ini karena ini adalah sebuah musibah, termasuk meninggalnya Ahmad Dedat. Jadi gurunya itu meninggal dalam keadaan sangat mengerikan karena dia menghina Islam. Ya, maksud saya menghina kekristenan. Setelah dia khutbah ceramah penghinaannya kepada Tuhan Yesus Kristus di Sydney, terkunci mulutnya selama 9 tahun. Seluruh harta kekayaan yang dia peroleh dari pemimpin-pemimpin negara Islam ludes habis, bahkan keluarganya meninggalkan hutang lagi untuk membayar harga rumah sakit 9 tahun. Dia nggak bisa bergerak dan nggak bisa ngomong. Otak cerdas, ini jalan terus. Tetapi karena dia menghina Yesus Kristus, maka Ahmad Dedat, guru Zakir Naik, nggak bisa ngomong apa-apa. Yang paling terkenal yang kedua adalah Zakir Naik. Dia orang Mumbai, India. Dan India menolak dia datang masuk ke negaranya. Mahathir Muhammad memberikan kesempatan dia untuk tinggal di Malaysia. Tetapi 1 September 2025, dia terkena penyakit yang mematikan. Inilah orang kedua yang mempermalukan dirinya, mempermalukan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mereka bangga-banggakan. Mengakulah kalian guru kepada Zakir Naik, kena penyakit peluku suntur namanya. Penyakit peluku suntur itu nggak ada obatnya. Saya tidak bangga menceritakan ini, tetapi apa yang saya katakan, kalian yang sudah menghina Tuhan Yesus Kristus, kalian yang menghina Alkitab, kalian yang menghina kebenaran Injil keselamatan,
Kalian yang menghina apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus lewat murid-muridnya dan ketulusan mereka itu akan dipermalukan satu persatu. Satu, Ahmad Dedat, yang kedua Zakir Naik. Saya berharap berita ini tidak valid. Saya berharap berita ini tidak benar. Agar dugaan-dugaan saya orang yang telah menghina kekristenan itu tidak dipermalukan. Agus Tan, dia dengan sengaja dan mau mencoba, dia pantatin Alkitab. Dia pantatin Alkitab. Kalau dalam sebulan ini saya tidak ngek, maka tidak benar. Dan nggak mungkin saya ngek, katanya. Benar, nggak lama, ngek. Ibunya yang dia paksa masuk Islam. Ngek. Istrinya, dan karena istrinya ini dia masuk Islam hanya sebulan. Agustan ngek, istrinya ngek. Udah berapa orang yang ngek? Udah 3 orang. Dan Agustan dengan bangga menghina. Berulang kali dia menghina saya. Saya diam saja. Dan saya sudah mengatakan barang siapa yang menghina saya, sengaja atau tidak, bahkan dengan sengaja melakukan penghinaan terhadap Saifuddin Ibrahim, tunggu waktunya. Karena Tuhan tidak pernah mempermalukan Saifuddin Ibrahim. Karena dia setia dengan Yesus Kristus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sanggup berkorban dengan jiwa, raga, bahkan nyawa, serta apapun yang ada pada saya bagi memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Segala ini kemuliaan Tuhan. Bukan dimanapun saya berada, kemanapun saya pergi, ujung kaki saya menginjak ujung bumi, disitulah titik terakhir. Saya bersaksi tentang Yesus Kristus yang hebat dan luar biasa itu. Saya tidak akan mundur sedikit pun. Dengar baik-baik kamu Donditan. Lanjutkan terus seperti keinginanmu. Dan kalian yang punya rencana busuk dan buruk itu, lihat baik-baik apa yang terjadi setelah ini. Saya sangat percaya bahwa Tuhan ajaib dan Tuhan luar biasa. Tuhan tidak akan mempermalukan saya. Jadi, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam saudara-saudara, baru saja kita sudah menonton tadi video. Kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim, yaitu tentang seorang penceramah internasional, yaitu Zakir Naik. Dikabarkan telah terkena penyakit yang memalukan. Nah teman-teman, kita tidak tahu apakah ini benar ataukah ini adalah hoax. Kita tidak tahu. Bagi teman-teman yang tahu akan hal ini, silakan isi di kolom komentar ya. Karena memang ketika kita membagikan video ini, kalau berita ini benar, bukan seolah-olah kita mau mempermalukan orang ini, tapi kita harus tahu bahwa beliau ini ya adalah sosok yang sering sekali memaksakan kehendak sendiri. Bagaimana ketika dia dalam ceramahnya, ya tentunya dia itu didukung oleh orang-orang kaya, ya orang-orang yang banyak uang ya teman-teman. Tetapi justru dia memakai uang tersebut untuk menghujat kekristenan, bahkan menghujat Tuhan Yesus. Dalam ceramahnya dia selalu mengatakan Yesus bukan Tuhan. Dia selalu mengatakan bahwa nabi mereka itu ada di dalam Alkitab, katanya. Itu selalu disampaikan. Sementara orang-orang Kristen ya yang belajar betul-betul tentang Alkitab ya tidak pernah menemukan hal itu. Dan apa yang disampaikan oleh Dr. Zakir Naik ini semuanya ngawur dan sungguh menyimpang dari kebenaran Alkitab itu sendiri. Nah, begitu juga dengan HAMAS adalah kelompok yang radikal yang memaksa kehendak sendiri. Mereka menginginkan agar orang-orang yang sependapat dengan mereka, agar orang-orang sepaham, seagama dengan mereka. Itulah HAMAS. Makanya HAMAS ini ya punya visi dan misi. Visi dan misinya apa? Untuk yaitu menghapus Israel, orang-orang Yahudi dari peta dunia. Itu visi misi dan mereka ya, teman-teman. Nah, kembali lagi kepada Dr. Zakir Naik ya. Pesan yang kita sampaikan, berhentilah menghujat ketuhanan Yesus. Sudah banyak pelajaran penting yang kita jadikan pelajaran ya. Bagaimana sudah banyak korban seperti Ahmad Dedat, seperti Yahya Waloni, seperti Gustan. Ya, mereka itu mengerikan. Ya, mereka adalah penghujat-penghujat, yaitu orang-orang yang selalu menghina
Yesus Kristus. Sehingga sesuai dengan kata-kata mereka, ya mereka menerima apa yang mereka ucapkan. Karena yang mereka hina bukan manusia, tapi yang mereka hina adalah Tuhan Yesus, Sang Firman itu, Allah itu yang telah menjadi manusia. Itulah yang mereka hina. Nah, pesan penting yang kita sampaikan ya kepada Dr. Zakir Naik, jangan pernah mengulangi hal yang sama. Ya, karena Tuhan Yesus tentunya mengasihi semua orang. Tetapi kalau orang tersebut tidak bertobat, maka ya karena orang itu yang tidak mau bertobat, maka orang itu akan menuju kepada kebinasaan. Nah, jangan kita sombong, ya, jadilah kita orang yang rendah hati, karena kita ini manusia biasa. Siapakah kita sehingga kita menentang Tuhan dan menentang kehendak-kehendak Tuhan? Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kiranya video ini memberikan pelajaran penting dan juga informasi penting. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.